Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu yang udah lama nggak kesini. Tamu spesial saya, Pak Farhan. Nah, Pak Farhan datang jam berapa, Pak Farhan? Jam 3. Ya. Terus intinya bicara apa, Pak Farhan? Pertama silaturahmi. Iya. Ya karena tadi lama tidak ketemu. Iya, iya. Karena kondisi Covid ya. Iya. Dari awal Maret 2020 sampai sekarang Juni 2021. Iya. Cukup lama. Nah, tetapi walaupun lama tetap kita ada di komunikasi di WA. Zoom meeting. Ini secara langsung ini kenapa ini hari ini saya menyempatkan harus ketemu ya, tentunya mungkin mudah-mudahan dapat hikmah. Amin. Nah, amin, baru amin. saja Pak Haji itu menyampaikan tentang YouTuber untuk internasional ya. Iya. Artinya kita harus banyak kreatif, membuat YouTube yang termotivasi baik bagi sendiri maupun bagi masyarakat umum. Bersedekah ilmu lah. Khususnya bukan masyarakat Indonesia saja, mungkin seluruh dunia. Iya. Membuat YouTube itu termasuk mendapatkan rezeki juga. Kalau penghasilan dapat asal serius. Ya. Asal kita kreatif, banyak sudah ditonton ditonton oleh orang sedunia. Iya. Semakin banyak yang ditonton, semakin banyak uang yang masuk untuk termasuk rezeki kita. Iya. Seperti itu. Nah, insya Allah akan saya coba apa yang tadi sudah obrolin lah. Inilah hikmahnya. Mudah-mudahan hikmahnya silaturahmi ya. Ya, ke depan ini kita bisa artinya bisa kita memulai atau mungkin harus banyak kreatif. Iya. Sampai nanti kita sampai berhasil seperti itu. Iya. Nah, ini saya juga termasuk dengan tadi sudah diobrolin, disampaikan oleh Pak Haji. Nah, saya tertarik karena ada ibu-ibu rumah tangga yang hanya dia video cuman balon itu bisa viral. Itu penonton luar biasa banyak sekali. Nah, ini jadi masa saya kalah dengan ibu-ibu rumah tangga. Iya. Pak Haji juga begitu kan ya. Iya. Seperti itu. Makanya ini dengan hikmah ini mungkin akan saya coba, apalagi sudah ke depan ini kita zaman semakin berubah ya. Artinya di bidang digital atau IT kita memang harus melek benar-benar, kalau tidak ya ketinggalan zaman. Nah, terkait mengenai pendidikan, pendidikan memang kita dari tahun 90 kita menggeluti daripada pendidikan. Itu ternyata juga banyak perubahan. Iya. Nah, salah satunya waktu di tahun 90 sampai tahun 99 itu kita kan di formal biasa ya. Ya di tingkat MTS atau SMP dan MA atau SMA. Nah, di pas rintisan di tahun 98, 99 sampai tahun 2000, nah itu ada yang namanya di pendidikan non formal. Yang pada saat itu sebelum tahun 2000 namanya UPER ya, ujian persamaan. Nah, ujian persamaan waktu itu mudah sekali. Artinya di mana orang ingin berpendidikan lanjut tingkat SMP maupun tingkat SMA itu kita bisa melaksanakan ujian persamaan yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Iya. Baik tingkat daerah, kabupaten kota maupun provinsi maupun dari pusat. Cuman sebagai payungnya adalah dari pusat. Nah, di tahun 2000 itu sudah mulai berubah namanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, PKBM ya. Iya. PKBM, di mana PKBM itu ternyata setelah kita memahami di pendidikan non formal itu, wah luar biasa ternyata. Banyak program-program yang
harus kita garap, harus kita gali. Ternyata antara pendidikan formal dan di non formal itu leluasa di pendidikan non formal. Iya ya. Di kemudian hari terus dari 2000 sampai 2016. Iya ya. Itu enjoy sekali, luar biasa, banyak yang termasuk kita menggali daripada program pendidikan kesetaraan, program life skill, program kursus dan pelatihan dan lain-lain. KF itu ya. Keaksaraan fungsional, KF, keaksaraan dasar, itu banyak sekali kalau di PKBM itu luar biasa. Nah, untuk mulai 2016-2017 itu berubah dengan adanya sistem yang kalau kita IT-nya kita nggak bisa, ya udah mati itu, itu mati sendiri itu. Karena udah di sistem di namanya Dapodik. Dapodik itu Dapodiknas, data pokok peserta didik nasional. Jadi semua itu diinput melalui sistem Dapodik. 2016 sampai 2020 itu sistem Dapodiknya kita terpisah antara pendidikan formal dan pendidikan non formal. Kalau pendidikan formal ya punya Dapodik, pendidikan non formal ya kita punya Dapodik. Nah, sekarang udah berbeda lagi di 2021. Ya, gimana? Dapodiknya itu satu link antara formal dengan non formal itu sama satu link. Nah, jadi sekarang di pendidikan kesetaraan itu ya karena satu link ya harus mengikuti sesuai dengan aturan yang di Dapodik itu. Contoh untuk pendaftaran siswa tidak mudah, nggak kayak dulu. Pendaftaran siswa peserta didik itu melalui Dapodiknas itu per tahun per Juli. Tiap Juli itu input data untuk memasukkan di kelas awal. Kelas misalkan untuk kelas paket B SMP kelas 1 kelas 7 namanya. Nah, dari awal kelas 7 sampai kelas 8 sampai kelas 9 baru ujian. Itu nanti seperti itu. Dan yang tingkat SMA-nya paket C namanya. Dari awal daftar kelas 10. Kelas 11, kelas 12 baru ujian. Nah, sekarang yang mulai tidak ada UN, ujian nasional itu pas saat pandemi. Dari awal Maret 2020 tidak ada UN, sekarang juga 2021 kemarin juga tidak ada UN. Nah, di 2021 ada yang namanya AKM, asesmen kompetensi minimal. Jadi orang yang mau ujian itu di kelas pertengahannya itu melakukan AKM. Nah, jadi sekarang di PKBM itu untuk mengikuti itu aja sudah luar biasa pusingnya. Apalagi program-program yang lain kita nggak keurus program yang lain akhirnya. Beda dengan yang dulu 2020 sampai ke sono lah ya, 2000 tahun 2000 atau 99 itu kita menggarap program itu sampai kemajuan PKBM itu bisa sanggup maju. Karena apa? Itu ada yang namanya pendidikan yang kecakapan hidup life skill itu untuk termasuk untuk yang misalkan ada montir motor, otomotif. Jadi skill dibutuhkan adalah skill. Nah, jadi untuk kalau kita mengembangkan PKBM itu pada saat itu udah luar biasa. Kalau yang kita kreatif itu cepat maju, cepat berkembang. Nah, dengan adanya yang tadi YouTuber tadi, ini kalau kita memang kreatif itu mungkin lebih-lebih itu jadi milioner kali. Itu saja mungkin. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang sudah disampaikan Pak Haji tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.